Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zufri Ahmadi, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021. Saya berasal dari pemerintahan Kota Bekasi, tepatnya di Dinas Pendidikan. Saya bekerja sebagai guru olahraga di SDN Jakamulya 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang aneka, yaitu kepanjangan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan responsibilitas. Kalau responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, maka akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, atau pribadi. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme merupakan rasa bangga dan rasa cinta terhadap tanah air sekaligus semangat bela negara dan rela berkorban demi bangsa dan negara dari segala bentuk ketidakadilan, ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bahkan tidak sekedar wawasan saja, tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, kepentingan bangsa dan negara. Pegawai ASN tidak lagi akan berpikir untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan bangsa dan negara, dan tidak diskriminatif atas keanekaragaman yang ada. Implementasi yang bisa dilakukan oleh seorang ASN terkait nasionalisme adalah dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kemudian dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar bela negara seperti cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Berikutnya yang ketiga adalah etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruknya atau benar salahnya perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership saja, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu, perlu dipahami etika dan kode etik pejabat publik. Tanpa memiliki kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan bahkan seringkali diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah yang tidak beruntung. Bagaimana seharusnya nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Kita lanjut yang keempat, yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu adalah suatu jaminan dari pelaksanaan kinerja sesuai dengan asas efektif dan efisien, inovatif, dan berorientasi pada mutu. Karakteristik ideal dari tindakan yang efektif dan efisien antara lain penghematan, ketercapaian target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan. Pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, serta terciptanya kepuasan semua pihak, baik dari pimpinan, pelanggan, masyarakat, atau pegawai itu sendiri. Posisi pegawai ASN sebagai aparatur memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang bermutu merupakan wujud akuntabilitas pemerintah selaku penyedia pelayanan publik. Pelayanan publik yang bermutu akan menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah. Konsekuensi dari penyelenggaraan kerja yang tidak efektif dan tidak efisien adalah ketidaktercapaian target kerja, ketidakpuasan banyak pihak, menurunkan kredibilitas instansi tempat kerja di mata masyarakat, bahkan akan menimbulkan kerugian secara finansial. Yang terakhir adalah anti korupsi.
yaitu semangat yang didasari atas kekuatan iman dan kesadaran diri yang dibangun hingga menimbulkan niat untuk melawan dan memberantas korupsi dari segala bentuk modus korupsi, dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi, dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab spiritual yang baik pasti akan menghasilkan niat yang baik dan mendorong untuk memiliki visi dan misi yang baik, hingga selalu memiliki semangat untuk melakukan proses atau usaha terbaik dan mendapatkan hasil yang terbaik pula, dan agar dapat dipertanggungjawabkan secara publik juga menjadi panutan dalam kehidupan anti korupsi. Nilai-nilai aneka yang sudah saya praktekkan hari ini adalah: 1. Nasionalisme, yaitu dengan menerima dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban selama mengikuti pelatihan dasar ini. Yang kedua, nilai nasionalisme, yaitu dengan rela berkorban, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk memperoleh hasil yang terbaik. Etika publik, yaitu dengan mengikuti pelatihan dasar ini di dalam kelas, dalam kelompok, dengan attitude yang baik dalam hal bermusyawarah dalam menyelesaikan tugas kelompok. Nilai komitmen mutu, yaitu dengan menyelesaikan tugas penuh tanggung jawab dan hasil yang terbaik dan maksimal. Serta nilai anti korupsi, yaitu dengan menyelesaikan tugas secara tepat waktu sehingga tidak mengkorupsi waktu. Dan nilai-nilai tersebut akan saya aplikasikan di dalam lingkungan kerja, yaitu dengan mengerjakan tugas yang diberikan dari pimpinan, dengan mengajar dengan baik kepada murid-murid, dan bergaul sesama rekan kerja dengan sopan santun dan penuh etika kepada pimpinan, serta berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga sekolah, dan juga disiplin waktu dalam hadir ke tempat kerja dan dalam mengajar di kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya terangkan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.